Halo, perkenalkan nama saya Mendenek Rani Giawa dari Universitas Niastraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Etika dalam Membagikan Konten Kreatif di mata kuliah Etika dan Bisnis yang diampu oleh Bapak Kristi Urmanjaya Mendeva, SEMM. Pentingnya etika dalam membagikan konten, karena etika menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan dan keharmonisan antara pengguna di dunia digital. Ketika seseorang membagikan konten secara tidak etis, hal ini tidak hanya berdampak pada pihak pembuat asli, tapi juga dapat merugikan banyak pihak secara moral dan hukum. Ada beberapa alasan mengapa etika sangat penting dalam membagikan konten kreatif. Yang pertama, menghormati hak kekayaan intelektual, di mana dengan menerapkan etika, kita menghargai hasil karya orang lain tanpa melalui proses kreatif intelektual. Hal ini mencegah pelanggaran hak cipta dan memastikan penghargaan yang layak bagi pembuat asli. Yang kedua, menjaga kredibilitas dan reputasi. Membagikan konten secara etis akan menjaga reputasi pribadi maupun organisasi. Sebaliknya, berbagi konten tanpa izin atau tanpa atribusi dapat merusak nama baik dan kepercayaan publik. Yang ketiga, mencegah penyebaran informasi palsu atau hoaks, di mana etika mengharuskan kita memastikan kebenaran konten sebelum membagikannya. Hal ini membantu mengurangi penyebaran berita palsu yang dapat menyebabkan kebingungan, kepanikan, atau kerugian sosial. Yang keempat, mendukung lingkungan digital yang sehat dan produktif, di mana sikap etis menciptakan ekosistem digital yang saling menghargai dan mendukung. Hal ini mendorong kolaborasi dan inovasi tanpa rasa takut karya akan dicuri atau disalahgunakan. Yang kelima, menghindari konflik hukum, di mana berbagi konten tanpa memperhatikan aturan hak cipta dapat berujung pada tuntutan hukum. Dengan mematuhi etika, kita menghindari masalah hukum yang bisa berdampak negatif secara finansial dan reputasi. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran literasi dan digital, di mana dengan menerapkan etika, masyarakat didorong untuk lebih cerdas dalam menggunakan teknologi, termasuk memahami batasan tanggung jawab saat membagikan konten. Yang ketujuh, menciptakan tanggung jawab sosial, di mana etika dalam berbagi konten tidak hanya soal pribadi, tetapi juga dampak sosial. Yang kedelapan, memupuk rasa hormat dan empati, di mana dengan menghargai karya orang lain dan tidak menyebarkan konten yang merugikan kita, memupuk rasa hormat dan empati dalam interaksi digital. Ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam membagikan konten kreatif. Yang pertama, pelanggaran hak cipta. Ini melakukan penyalinan, pengadaan, dan penyebaran karya orang lain tanpa mendapatkan izin yang resmi dari hak cipta. Ini bisa berupa seperti gambar, tulisan, musik, video, atau karya digital yang lain. Pelanggaran ini dapat merugikan pencipta asli secara ekonomis dan moral. Yang kedua, plagiarisme. Ini mengaklaim atau mempublikasikan karya orang lain seolah-olah itu adalah karyanya sendiri, tanpa memberikan pengakuan kepada pencipta asli. Plagiarisme ini sering terjadi dalam bentuk penyalinan teks, ide, atau karya seni tanpa mendapatkan izin dari pemilik konten tersebut. Yang ketiga, tidak memberikan atribusi, yang dimana membagikan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau nama pembuat karya tersebut, padahal atribusi penting untuk menghargai usaha dan kreativitas pencipta asli. Yang keempat, menyebarkan konten yang menyesatkan, di mana mengubah atau memanipulasi isi konten tersebut
sehingga memberikan informasi yang keliru, salah paham, dan mengarah pada pemahaman yang salah kepada audiens atau penonton. Praktik ini bisa berujung pada penyebaran hoaks atau berita yang palsu. Yang kelima, menyebarkan konten tanpa izin pemilik. Ini seperti membagikan foto, video, atau dokumen pribadi yang bersifat sensitif tanpa persetujuan pemilik. Hal ini melanggar privasi yang dapat merugikan individu secara psikologis maupun sosial. Yang keenam, mengubah konten tanpa izin. Ini seperti mengedit, memotong, atau memodifikasikan karya asli tanpa persetujuan pembuat sehingga makna atau pesan asli dari konten tersebut berubah dan dapat menyesatkan atau merugikan pembuatnya. Yang ketujuh, menggunakan konten berbayar secara legal, yang dimana menguduh dan membagikan konten yang seharusnya berbayar seperti software, film, atau buku digital secara gratis tanpa izin, termasuk bentuk pembajakan digital. Yang kedelapan, mengabaikan listening atau ketentuan membagikan atau menggunakan konten yang pemiliknya listening tertentu, misalnya Creative Cosmos, di mana dengan ketentuan tertentu tanpa mengikuti aturan yang berlaku dalam listening tersebut. Yang kesembilan, mengunggah konten yang mengandung sara atau konten negatif, yang menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, atau memprovokasikan konflik berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan sara yang dapat merugikan pihak lain dan melanggar moral sosial. Yang kesepuluh, menggunakan konten tanpa memperhatikan konteks, yang dimana dia membagikan konten yang valid dalam satu konteks, tetapi dipakai secara salah di konteks lain, sehingga menimbulkan salah pengertian. Praktik yang etis dalam membagikan konten. Di era digital, membagikan konten kreatif harus penuh dengan tanggung jawab dan etika agar menghormati pembuat serta menjaga kualitas yang disebarluaskan. Beberapa praktik etis dalam membagikan konten. Yang pertama, menyertakan sumber, selalu mencantumkan nama pembuat serta tuntutan atau referensi ke sumber asli konten. Ini sebagai penghargaan agar audiens bisa mencetak keaslian konten tersebut. Yang kedua, menggunakan listening terbuka. Pilih konten dengan listening terbuka seperti Creative Cosmos yang memperbolehkan pembagian ulang dengan syarat tertentu sehingga tidak melanggar hak cipta. Yang ketiga, izin dan komunikasi. Jika ragu, selalu minta izin terdahulu kepada pemilik konten secara langsung sebelum membagikan konten apabila untuk penggunaan komersial. Yang keempat, verifikasi informasi. Pastikan konten yang dibagikan sudah diverifikasi kebenarannya untuk mencegah penyebaran hoaks atau informasi palsu. Yang kelima, menghormati privasi dan konteks. Jangan membagikan konteks pribadi tanpa izin pemilik dan jangan mengubah konteks sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang keenam, berikan kredit atau kontributor. Jika konten dibuat bersama oleh beberapa pihak, berikanlah penghargaan dan kredit kepada semua pihak yang terbuat dalam pembuatan tersebut. Yang ketujuh, tidak mengubah konten secara merugikan, yang dimana hindari mengedit atau memodifikasikan konten yang dapat merusak,
maksud asli, reputasi pembuat, atau menimbulkan interpretasi negatif. Yang kedelapan, gunakan media yang tepat, di mana bagikan konten di platform yang sesuai dengan jenis dan target audiensnya untuk menjaga relevansi dan etika penyebaran. Yang kesembilan, perhatikan batasan usia dan sensitivasi, yang dimana jangan menyebarkan konteks yang tidak pantas atau berbahaya bagi anak-anak atau kelompok-kelompok tertentu tanpa peringatan yang jelas. Yang kesepuluh, jaga keamanan data, yang dimana hindari membagikan konten yang bisa membahayakan data pribadi atau informasi sensitif yang disalahgunakan. Kesebelas, dukung pembuat konten, yang dimana gunakan tuntutan resmi platform berbayar atau cara lain yang mendukung pembuat konten agar mereka mendapatkan kompensasi atas karya mereka itu sendiri. Ke-12, saring dan pilah konten sebelum dibagikannya, di mana pikirkan dampak konten yang apakah itu bisa menimbulkan kontrareferensi atau salah paham di tengah-tengah masyarakat. Ke-13, edukasi diri dan diri orang lain, yang dimana terus belajar dan berbagi tentang etika digital supaya masyarakat lebih. Demikian hasil presentasi materi saya pada hari ini. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, dan share.